We Care. Halo, ketemu lagi di Dear Doctor sama saya Nadia Alaidrus, dokter jaga kamu hari ini. Salam sehat untuk semuanya dan hari ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dan akan kita bahas hari ini. Tentunya seputar kesehatan dan COVID-19. Soal vaksin, protokol kesehatan, dan tips di masa pandemi. Kalau Healthyzen ingin bertanya, komen aja ke Instagram atau Twitter FMB9 atau DM atau kirim pesan juga boleh karena nanti dokter jaga di Dear Doctor akan jawab pertanyaan kamu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari @fakita_Joanna. Dear Doctor, apa sih badai sitokin itu? Gimana kita bisa tahu gejalanya? Nah, semenjak kemarin itu podcastnya dari Deddy Kobuzer ya, emang rame banget ini soal badai sitokin dan banyak yang bertanya nih soal ini. Jadi perlu tahu dulu, sitokin itu adalah protein di dalam tubuh kita yang fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Tapi ketika terjadi badai sitokin, itu produksinya itu langsung banyak dan dalam waktu yang cepat di dalam darah. Makanya karena produksinya yang kebanyakan tadi itu justru bisa menyerang tubuh kita sendiri dan menyebabkan kerusakan organ. Gejalanya sendiri itu bisa demam tinggi, sesak nafas, kemudian nadi cepat, mual muntah, dan sampai kejang dan bisa berakibat itu kematian. Lalu berikutnya ada dari @mazka_z6 bertanya, Dear Doctor, katanya orang yang kena badai sitokin itu udah pasti meninggal ya? Takut juga. Nah, memang badai sitokin itu salah satu mimpi buruk ketika seseorang itu lagi kena COVID-19. Tapi memang kalau dibilang kematian ya itu belum tentu. Ketika yang namanya penanganannya tepat, kemudian tubuh itu bisa memiliki respon yang baik untuk melawan si badai sitokin, maka banyak juga pasien yang selamat dari badai sitokin. Kayak kemarin deh yang habis cukup viral yaitu Deddy Kobuzer. Beliau itu cukup memiliki lifestyle yang bagus, olahraga, pola hidup yang sehat. Makanya ketika melawan badai sitokin, tubuhnya itu akan kuat dan bisa sembuh dari badai sitokin. Selanjutnya ada dari @daniani. Bertanya dari Instagram, Dear Doctor, kalau udah divaksin masih mungkin kena badai sitokin nggak? Nah, ini juga masih mungkin ya, karena kita tahu yang namanya vaksin itu tidak bisa melindungi 100%. Dan ketika tubuh tadi itu ada terjadi peradangan ya dan terjadi produksi sitokin yang dalam waktu cepat dia memproduksi banyak, itu bisa terjadi badai sitokin. Makanya walaupun sudah sembuh dari COVID-19, sudah negatif, itu tetap harus cek kesehatan secara menyeluruh. Ya nggak cuma paru-paru, tapi organ-organ yang lain itu juga sebaiknya diperiksa. Karena badai sitokin itu juga bisa terjadi ketika seseorang itu udah sembuh dari COVID-19. Oke, pertanyaan lagi dari @chris.halen. Dear Doctor, apa sih bedanya badai sitokin sama happy hypoxia? Katanya sama-sama bahaya, tapi bisa nggak diobatin? Nah, badai sitokin dan happy hypoxia itu beda ya. Kalau badai sitokin kayak yang tadi aku udah jelasin. Jadi ketika sitokin di dalam tubuh itu produksi secara mendadak, banyak dan dalam waktu yang cepat ya, itu yang membuat akhirnya terjadi seseorang itu badai sitokin karena dia kebanyakan sitokin di dalam darah. Tapi kalau happy hypoxia itu ketika seseorang itu mengalami penurunan saturasi oksigen tanpa adanya gejala. Nah, ini yang cukup bahaya ya. Saturasi normal itu di atas 95 dan hipoksia itu ketika di bawah 95. Orang-orang yang ngalamin happy hypoxia ini bahkan saturasinya itu bisa di bawah 86 ya. Jadi sangat rendah dan butuh dipasang ventilator. Dan yang bahayanya happy hypoxia ini itu orangnya nggak kerasa, kayaknya fine-fine aja, nggak sesak nafas. Tapi nadinya bisa cepat, nafasnya cepat, dan kemudian mukanya pucat, bibirnya biru. Itu karena kadar oksigen di dalam darah tubuh kita itu menurun. Lanjut pertanyaan dari Twitter, Dear Doctor, Dok, saya udah divaksin 2 kali terus saya kena COVID. Bener nggak saya jadi kebal COVID? Nah, kita juga nggak bisa ya bilang seseorang itu menjadi kebal COVID walaupun sudah pernah kena ataupun sudah divaksin. Karena tidak ada yang namanya kekebalan 100%.
Tapi kalau ditanya apakah tubuh saya lebih mengenali virusnya? Jelas lebih mengenali karena sudah pernah melawan virus aktif dan juga virus yang dari vaksinasi. Tapi tetap ya laksanakan yang namanya protokol kesehatan, pola hidup yang sehat. Pokoknya tetap mencegah supaya tubuh itu tidak terpapar COVID-19 lagi. Dok, bener gak sih kalau orang terkena COVID dan dirawat di rumah sakit lebih rentan meninggal daripada yang isoman di rumah? Pertanyaan terakhir dari netizen di Instagram @keiran_han. Ya, jadi sebenarnya tergantung gejalanya ya. Ketika kalian itu mengalami gejala yang berat ya dan kalian itu membutuhkan oksigen, membutuhkan pengobatan yang lebih, ya kalian harus dirawat di rumah sakit. Tapi ketika hanya gejala ringan atau sedang atau misalnya juga tanpa gejala, kalian bisa melakukan isoman. Tapi sebenarnya itu bukan berarti kalau di rumah sakit itu jadi lebih cepat meninggal. Tentunya enggak ya, tetap balik lagi ke kondisi pasien itu. Tapi memang kalau kita bilang di rumah sakit itu kita lebih rentan untuk terpapar oleh virus yang lain, enggak cuma virus COVID. Makanya kalau misalnya kalian itu mengalami gejalanya itu hanya ringan hingga sedang, sebaiknya kalian itu dirawat di rumah aja. Healthyzen, kita udahan dulu ya. Hari ini kita lanjutin tanya jawabnya di episode Dear Doctor berikutnya. Gak bosen-bosen nih, saya selalu ingetin untuk taati dan laksanakan perketat pokoknya yang namanya protokol kesehatan. Jangan kasih kendor. Dan jangan lupa jalani vaksinasi dan ikuti gaya hidup yang sehat. Saya Dr. Nadia Alaidrus pamit dulu. We share cause we care in Dear Doctor. Dadah! Acara ini dipersembahkan oleh